Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama patut kita bersyukur kepada Allah, Zat yang mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang lebih baik dari Ramadan yang sebelumnya, diberikan kepada kita pengampunan dan dijadikan kita hamba-hamba yang bertakwa. Salawat salam tersampaikan pada panutan kita, Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW, adalah Rasul yang bersabda ketika datang bulan suci Ramadan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Ketika Ramadan datang, maka Allah membukakan pintu-pintu surga, menutup pintu-pintu neraka, dan membelenggu setan-setan. Mudah-mudahan Ramadan membuat kita dipermudah melakukan kebaikan-kebaikan, dan tentu saja semoga dipersempit dan tidak ada kesempatan untuk melakukan keburukan. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, Allah memberikan rahmat kepada kita dengan senantiasa memanggil kaum muslimin muslimat dengan panggilan untuk mendapatkan kemenangan, untuk mendapatkan kebahagiaan. Wallahu yad'u ila daris salam. Sesungguhnya Allah senantiasa memanggil kita umat manusia supaya kita menjadi hamba-hamba yang akan masuk Darussalam, ke rumah kebahagiaan, fid dunya bisya'adah wa fil akhirati bil jannah. Allah inginkan kita di dunia ini mendapatkan kebahagiaan dan di akhirat kita mendapatkan surga. Karena itulah Allah mengajari kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah inginkan kita supaya kita Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia kita mendapatkan kebaikan-kebaikan, wa fil akhirati hasanah, kita mendapatkan surga di akhirat, dan tentu saja kita dijauhkan dari api neraka. Tersebab itu Allah kemudian membuat undang-undangnya. Secara umum, sengsara atau bahagianya manusia mengikuti undang-undang ini, siapapun mereka, rakyat jelata atau penguasa, orang-orang kaya atau kaum papa, atau mereka yang berpendidikan rendah maupun yang berpendidikan tinggi, mereka yang S1 sampai S4 sekalipun, semua terikat dengan undang-undang ini. Secara umum, undang-undang Allah telah tercantum di dalam Al-Quran surat Thaha 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'radha an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Undang-undang pertamanya, bahwa siapapun di dunia ini yang melakukan kejahatan, pernah berpaling dari peringatanku, aku larang tidak terlarang, aku cegah tidak tercegah, maka aku akan membuat hidupnya sempit. Undang-undang kedua yang diberikan oleh Allah ada di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha fahuwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beriman pada Allah, lalu mereka beramal salih, laki-laki atau perempuan, Allah akan membuat hayatan thayyibah, kehidupannya menjadi kehidupan yang penuh dengan kebaikan dan penuh dengan kebahagiaan. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, hebatnya puasa mampu mencegah pintu masuk kejahatan, sehingga jalan kesengsaraan telah tertutup. Puasa membuat kita selamat dari berbagai dosa. Kalau kita melirik kembali bagaimana para wali mengajarkan pada kita dakwah dalam bentuk pewayangan, kita diajari di pewayangan itu ada golongan kiri, ashabus simal,
Tokoh paling hebatnya adalah Dasamuka. Sebenarnya Rahwana dalam kitab aslinya, tapi kemudian oleh Sunan Kalijaga disebut Dasamuka, orang yang berwajah 10, orang munafik. Atau bisa punya makna Dasamuka adalah orang yang telah melakukan 10 dosa besar dan itu menempel pada dirinya. Tokoh ini di pewayangan tidak bisa dikalahkan dengan apapun, senjata sekuat apapun. Bahkan tokoh paling hebat yaitu Rama, lawannya si Rahwana, itu tidak bisa membuat kalah si Dasamuka. Lalu bagaimana Dasamuka bisa kalah? Sunan Kalijaga memunculkan sebuah sosok yang disebut dengan An-Nu'man. Yang kita kenal dengan Anoman oleh Sunan Kalijaga sebenarnya diambil dari An-Nu'man, yaitu orang-orang yang beriman. Tidak dikalahkan dengan senjata, bukan dengan pedang, bukan dengan keris, bukan dengan panah. Tapi dikalahkan dengan apa? Dikalahkan dengan Gunung Siem. Anoman melingkari Gunung Siem pada saat pertarungan besar melawan Dasamuka, lalu gunung itu dijebol dan ditutupkan, diletakkan di atas Dasamuka. Karena itulah Dasamuka kalah, tidak pernah bangkit lagi. Tapi dalam sumpahnya dia akan hidup kembali pada saat ada orang yang mengucurinya dengan arak. Saudaraku yang berbahagia dirahmati oleh Allah, Gunung Siem, Siem bermakna sebenarnya dari kata siam, yang ingin dikatakan oleh Sunan Kalijaga bahwa dengan puasa segala dosa besar yang potensial bisa dilakukan oleh manusia mampu dikalahkan. Imam Al-Ghazali mengatakan manusia itu dimasuki oleh setan dari darahnya, dari jalan darahnya, dan dengan disempitkan puasa maka pintu-pintu nafsu telah terkunci. Puasa memiliki kehebatan menghalangi kita dari berbagai dosa. Itulah maknanya kita disebut oleh Rasulullah dengan waghuliqat abwabun nar wa suffidatis sayatin. Pintu neraka ditutup dan setan-setan telah dibelenggu dengan siam, dengan puasa. Kemudian puasa ini kehebatan keduanya, sebagaimana dihubungkan dengan rumus kehidupan tadi, bahwa puasa begitu sangat mulianya memudahkan manusia melakukan kebaikan-kebaikan. Dan tentu saja kebaikan memberikan kepada kita dampak penghidupan yang baik, hayatan thayyibah. Bagaimana manusia dijanjikan oleh Allah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dosa-dosanya diampuni. Dan Rasulullah memberi contoh, pada saat bulan puasa sedekahnya seperti angin. Diajari kita untuk menjalankan ibadah puasa dengan memperbanyak membaca Al-Quran, dengan memperbanyak sholat, iktikaf, dan tentu saja semua itu dipahalai secara berlipat ganda. Jika dosa-dosa telah terhambat, dosa-dosa tidak dilakukan, kebaikan-kebaikan terus kita laksanakan, kita akan mendapatkan jatah undang-undang Allah itu. Tentu saja kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang dibahagiakan di dunia, di dunia bisa ada, wa fil akhirati bil jannah wan najata minan nar. Di dunia kita mendapatkan kebahagiaan, di akhirat kita mendapatkan surga, dan di dinding kita sejauh-jauhnya dari api neraka. Karenanya lah Rasulullah bersabda, asyamu junnah, puasa ini sebenarnya adalah perisai kalian. Perisai dari apa? Dari api neraka. Hatta yahrikuha, kecuali kalian sendiri yang memecahkannya. Fakaifa yahrikuha ya Rasulullah, bagaimana bisa dipecahkan Rasulullah perisai kita dari api neraka itu? Bikadzib au ghibah, kalian pecahkan dengan kadzib, yaitu berdusta dan berghibah. Saudaraku yang berbahagia dirahmati Allah, inilah yang diinginkan oleh puasa, meningkat ketakwaan kita. Dan ahli tafsir berbahasa Inggris Marmaduke Pickle mengatakan, so that you will give your devotion to him. Dengan puasa itu segala potensi baikmu meningkat. Semoga kita keluar dari bulan puasa ini menjadi hamba-hamba yang lebih baik, yang tentu saja dijanjikan kehidupan yang selalu baik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangnya. Billahi fi sabilil haq.
Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Al birru manittaqo. Nasrun minallahi wa fathun qarib. La haula wala quwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.